Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Fatih Nasution dengan nomor NPM 1512407 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Batam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 materi, yaitu fungsi dan prosedur, lalu array dan string, lalu class, object, encapsulation, dan inheritance dan polymorphism, dan yang terakhir stack, queue, dan linked list. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah praktik pemrograman terstruktur. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi dan prosedur. Sini pengertian fungsi dan prosedur. Mana fungsi adalah blok kode terpisah yang menerima input atau parameter, memprosesnya dan mengembalikan nilai menggunakan return. Sedangkan prosedur ini sama seperti fungsi, cuma bedanya itu dia tidak menggunakan return atau nilainya tidak dikembalikan. Prosedur adalah blok kode yang melakukan suatu proses tapi tidak mengembalikan nilai. Nah, dalam PHP prosedur dibuat seperti fungsi biasa, hanya tidak menggunakan return gitu. Ini manfaatnya, manfaat dari penggunaan fungsi ini untuk menghindari pengulangan kode, membuat program lebih rapi, lebih modular dan mudah dikelola. Modular itu kan membagi programnya menjadi subprogram yang terpisah-pisah gitu, jadi lebih rapi kan. Lalu terakhir memudahkan saat melakukan debugging dan testing. Di sini ada struktur umum fungsi. Pertama function, nama fungsi. Di sini sistem penampakannya sama seperti variabel. Tidak boleh menggunakan spasi gitu, atau ada nomor di depannya. Dan ini di sini contohnya menggunakan camel case. Lalu dalam kurung di sini diisi parameternya. Parameter menggunakan dollar sign, jadi variabel gitu. Lalu block code dan di return hasilnya gitu, hasilnya. Nah, ini bersifat opsional ya. Di sini opsional. Kalau opsional nih, jadi jika fungsi hanya menjalankan aksi gitu, baru di return. Gitu. Di sini ada contohnya function tambah, function dengan nama tambah. Di sini ada dua parameter A dan B. Ini block code-nya. Variabel hasil sama dengan variabel A ditambah B. Jadi nanti penjumlahan A ditambah B ini akan dimasukkan ke variabel hasil atau disimpan. Lalu setelah itu di return hasil, variabel hasil gitu, isinya berapa. Sini di echo ditampilkan function tambah, dengan nama tambah ini diisi parameternya berapa. Sini 5 dan 3. 5 ini berarti variabel A, parameter 1 itu yang A, dan 3 ini yang parameter yang kedua yang B. Mana 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8 itu. Berarti outputnya akan menjadi 8. Keterangan umum, keterangan struktur umum fungsi. Sini function ini itu keyword untuk mendeklarasikan fungsi di PHP. Lalu ada nama fungsi, nama dari fungsi itu sendiri gitu, penamaan fungsi. Nah, ini mengikuti aturan penamaan variabel, tidak boleh diawali angka, spasi, dan lain-lain. Di sini ada parameternya. Parameter itu adalah input atau argumen yang bisa dikirim ke fungsi, mana fungsi nanti ini menerima dua input, ini parameter 1 dan 2. Dan return digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi ke pemanggilnya. Contoh sintaks fungsi dan prosedur. Ini sini fungsi tanpa parameter dan nomor return, atau prosedur ya, karena nggak ada return. Ini function salam dengan parameternya kosong, nggak ada parameternya. Lalu langsung dia blok code-nya langsung echo, selamat datang di kelas PHP. Jadi function salam ini berisikan kalimat selamat datang di kelas PHP gitu. Lalu di bawahnya langsung dipanggil di fungsi salam yang parameter kosong tadi. Jadi saat
dijalankan gitu, kalimat ini nanti akan tercetak. Dan nanti yang tercetak itu selamat datang di kelas PHP. Lalu yang kedua ada fungsi dengan parameter. Di sini ada function tampil nama. Ini masih pakai camel case juga nih. Dengan parameternya adalah nama. Nah, di sini juga langsung di echo dengan kalimat halo dan variabel nama. Nanti ini akan diambil dari parameter nama ini. Tuh. Lalu di bawahnya langsung dicetak. Jadi function tampil nama itu nanti diisikan dengan nama Andi dan Budi. Gitu. Jadi nanti ketika di run, nanti ada dua nih muncul ya. Halo Andi dan halo Budi gitu. Karena ini tampil nama berisikan Andi, yang kedua berisikan Budi. Lalu fungsi dengan return value. Lalu ada function luas persegi dengan parameternya itu adalah sisi. Dan di return, jadi untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan nilai hasil ke hasil perkalian ini ya, hasil perkalian dari sisi kali sisi ke si pemanggilnya. Lalu di bawah langsung dipanggil nih variabel luas, dibuat variabel baru untuk menampung function luas persegi agar bisa dipanggil gitu. Karena ini kan si parameternya masih kosong, jadi di sini dipanggil luas persegi dengan parameter 5 sama dengan variabel luas. Jadi sisi kali sisi ini yang mana parameternya itu adalah atau isinya itu adalah 5. Ya nanti sisi dikali sisi atau 5 dikali 5 hasilnya itu masuk ke variabel luas dan akan dipanggil di echo luas persegi titik 2 atau sama dengan adalah variabel luas. Nanti hasilnya adalah 25. Ini terakhir ya, fungsi dengan beberapa parameter. Ini parameter lebih dari satu kayak contoh yang di awal tadi. Misalnya ada function hitung luas persegi panjang. Ini masih camel case juga. Dengan parameternya itu adalah panjang dan lebar. Di sini block code-nya langsung di return dengan variabel panjang dikalikan dengan variabel lebar. Lalu langsung di echo. Ini nggak pakai variabel kayak tadi ya, jadi langsung dipanggil si functionnya. Jadi luas di echo kalimat luas, kata luas sama dengan sini ada titik ini untuk menggabungkan menggabungkan string luas dengan nilai yang ada di dalam sini nantinya dalam function itu luas persegi panjang gitu dengan parameternya 6, panjangnya 4 maksudnya, panjangnya 4 dan parameter lebarnya itu 6. Jadi nanti akan dikalikan 4 kali 6 atau panjang dikali lebar, hasilnya adalah 24. Jadi ketika di run akan kalimat ini akan keluar luas sama dengan 24. Tuh. Jadi ini adalah perbedaan fungsi dan prosedur. Aspeknya return value, fungsi ini untuk mengembalikan nilai return. Nah, prosedur ini nggak pakai nilai return, nggak dikembalikan. Tujuannya fungsi ini untuk memberikan hasil, sedangkan prosedur itu untuk menjalankan tugas atau aksinya. Contohnya di fungsi ini ada menghitung luas, total, dan sebagainya, dan prosedur untuk menampilkan pesan, menampilkan kalimat atau output. Segitu aja. Function juga ada function bawaan ya, dari PHP sendiri ada function bawaan seperti kayak function string gitu, ada
str replace mengganti teks itu dalam string, atau kayak numeriknya itu ada run untuk menghasilkan angka acak dan lain-lain, ada time gitu. Itu function bawaan, tapi di sini kita kayak membuat function sendiri gitu tuh bisa. Tuh. Oke. Itu saja untuk materi function dan prosedur. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu array dan string. Apa itu array? Array itu adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Jadi dalam satu variabelnya ada beberapa nilai gitu, nggak satu aja gitu. Jadi ada macam-macamnya, array index, array asosiatif, dan array multidimensi. Ini ada contohnya, yang variabel buah yang berisikan array, isinya itu adalah apel, jeruk, dan mangga. Ada contohnya cara memanggil array-nya gimana. Itu kita panggil dulu variabelnya, variabel buah. Lalu kita panggil nih indeks berapa, indeks 0 berarti apa gitu. Kalau kita bisa manggil mangga, kita berarti di sini isinya 2. Karena ini selalu dimulai dari angka 0 ya, indeks array itu. Lalu ada array asosiatif. Sini variabel nilai yang berisikan Andi yang value 80 dan Budi 90. Cara manggilnya kurang lebih sama. Kita panggil dulu si variabelnya, lalu kita panggil si indeksnya juga. Cuman ini bedanya bukan integer, string gitu, Budi. Nanti outputnya itu 90. Kalau di sini kita isi Andi, nanti outputnya itu akan jadi 80. Lalu array multidimensi, ini array dalam array. Jadi variabel siswa berisikan array lagi. Jadi indeks yang pertama itu indeks 0 yang ini berisikan Andi dan 80. Lalu indeks 1 yang kedua itu adalah ini array yang ini yang berisikan Budi dan 90. Dan cara panggilnya kita panggil yang terluarnya dulu, itu indeksnya, indeks. Kalau di sini 1 berarti kan kita panggil yang ini nih. Lalu yang belakangnya kita panggil 0 berarti outputnya Budi. Kalau misalnya kita manggil Andi, berarti di sini kita isinya yang terluar itu 0, lalu belakangnya itu 0 lagi, jadi akan keluar Budi, Andi, sorry. Jadi perbedaannya indeks array indeks dan asosiatif, beda key-nya aja yang beda. Kalau array indeks itu berupa integer, nah kalau asosiatif itu berupa ini string. Key-nya itu adalah string kalau asosiatif. Kalau indeks, kalau array index, key-nya itu adalah integer gitu. Kalau multidimensi ya udah array dalam array gitu pokoknya. Di sini ada fungsi-fungsi array umum. Pertama itu adalah fungsi count, itu menghitung jumlah elemen yang ada dalam array. Array push itu menambahkan elemen ke akhir array. Lalu sort mengurutkan array index, sort mengurutkan array asosiatif dengan nilai. Lalu sort mengurutkan array asosiatif dengan kunci. Include menggabungkan array menjadi string, dan explode itu untuk memecah string menjadi array. Contohnya di bawah. Sama yang count, menghitung jumlah elemen dalam array. Sini variabel buah yang berisikan apel, jeruk, dan mangga. Kita echo jumlah buah, ini string kalimat jumlah buah, titik digabungkan dengan sini kita masukkan si fungsi count yang variabel buah. Jadi menghitung jumlah elemen yang ada dalam variabel buah. Ada 3, outputnya nanti akan 3 karena di sini ada 3 indeks, yaitu 0, 1, dan 2. Kalau misalnya kita isinya 4 berarti nanti 4. Misalnya kita tambah mangga, pisang, itu outputnya 4. Gampang. Lalu array push, ini fungsi untuk menambahkan elemen ke akhir array. Sini ada variabel buah yang berisikan apel dan jeruk, cuma 2. Lalu kita panggil fungsi array push, masukkan variabel buah, ini yang mau kita tambahin apa? Jadi ada tambahin mangga dan durian. Nanti kita print, itu outputnya itu jadi 4. Tadinya 2,
jadi 4. Jadi ada apel, jeruk, mangga, dan durian. Ini ya gitu. Lalu short untuk mengurutkan array atau indeks numerik dari yang kecil ke yang terbesar. Ini tadi kan ini ada variabel angka yang isinya 5, 2, 9, 1. Lalu kita panggil fungsi sort untuk mengurutkan angka yang dalam variabel. Kalau kita print atau outputnya akan terurut nih, yang tadinya indeks 0-nya itu adalah 5 menjadi 1, lalu indeks 1-nya itu tetap 2 karena itu 1, 2. Kalau indeks 2-nya itu adalah 5 dan indeks 3-nya itu adalah 6. Tuh. Ini kita sort sini sama mengurutkan berdasarkan value atau nilai yang diberikannya. Sini variabel nilai Andi value 80, Budi 95, dan Citra 70. Kita panggil fungsi sort untuk mengurutkan si variabel nilai. Setelah print nanti outputnya itu akan jadi berurutan berdasarkan value-nya. Mana dimulai dari Citra 70, Andi 80, dan Budi 95. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu ini K-sort mengurutkan array supaya berdasarkan key atau nama indeks. Sama kayak yang tadi, ini Citra, Andi, dan Budi. Nah di sini dia nggak ngeliat value-nya berapa, tapi dari si ini apa nama indeksnya diurutkan. Pertama dari A, lalu Budi, B, lalu Citra, C. Jadi berurutan. Jadi value-nya bukan berdasarkan value. Lanjutnya import. Import ini menggabungkan elemen array menjadi satu string. Jadi tadi ada dalam variabel kata ini ada elemen dalam array yang terpisah-pisah. Saya suka PHP. Kalau kita print aja begini kata itu akan keluar itu jadi array yang terpisah. Jadi indeks 0, saya 1 suka 2 PHP. Di sini kita pakai fungsi import untuk menjadi satu kalimat ya, jadi satu string. Kita buat variabel baru dulu untuk menampung si hasil dari importnya. Kita panggil fungsi import. Nah ini setiap setiap spasi gitu ya, setiap dia membaca ada spasi itu digabungin gitu. Jadi pemisahnya itu spasi. Tadinya begini menjadi satu string, yaitu saya suka PHP. Kalau exploit ini kebalikannya, memecah string menjadi array. Yang tadi menggabungkan array jadi satu string, kalau ini memecahkan string menjadi satu array, menjadi array. Di sini ada kalimat variabel kalimat dengan berisikan string belajar PHP itu menyenangkan. Kita buat lagi variabel kata untuk menampung hasil exploit. Variabel kata ini berisikan fungsi exploit yang mana setiap dia membaca spasi di situ dipisahkan gitu. Jadi gimana ya, misahinnya berdasarkan spasi gitu, yang ada di dalam variabel kalimat. Lalu kita print, nanti outputnya menjadi array gitu. Jadi 0 belajar, 1 PHP, 2 itu, 3 menyenangkan. Tuh, oke. Lalu masuk ke string. Apa itu string? String itu adalah kumpulan karakter yang digunakan untuk menyimpan teks. Ini ada fungsi-fungsi string umum, ada starlen, str-to-upper, str-to-lower. Oh, baca gitu ya. str-to-lower. Oh, berarti ini str-to-upper. Ini str-to-lower gitu bacanya. Lalu usever, sub str replace, dan explode. Sini contohnya di bawah. strlen, yaitu fungsi yang menghitung jumlah karakter yang ada dalam string. Ini variabel teks yang berisikan string pemrograman PHP. Lalu kita echo jumlah karakter, kita gabungkan dengan panggil fungsi strlen untuk menghitung jumlah karakter yang terdapat dalam variabel teks. Outputnya 15 gitu. Nanti outputnya itu 15. Di sini ini tuh menghitung bukan cuman kata, bukan kata huruf, bukan cuma huruf aja, tapi di sini spasi juga dihitung. Karena outputnya 15 ini kan 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lalu spasi 12, lalu PHP 13, 14, 15 gitu. Jadi kalau ada titik, koma itu juga dihitung, spasi pun dihitung. Lalu str to upper, ini itu fungsi yang mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital. Ini ada variabel nama dengan isinya adalah Rafiq dengan huruf kecil. Lalu kita panggil, kita echo fungsi str to upper untuk mengubah isi dari variabel nama. Outputnya nanti akan menjadi Rafiqnya ini jadi huruf kapital semua. Lalu variabel str to lower, fungsi yang mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil, kebalikannya. Jadi itu upper, ini sekarang to lower. Jadi di sini ada variabel judul yang berisikan huruf kapital semua. Belajar PHP dasar. Lalu masih sama ini str to lower, kita panggil fungsinya untuk merubah isi yang ada di variabel judul. Ini belajar PHP dasar berubah menjadi huruf kecil semua, bukan kapital gitu. Lalu use first, fungsi yang mengubah huruf pertama string menjadi huruf kapital. Ada variabel kata, huruf pertama itu kan B-nya ini kan huruf kecil. Nah, kita pakai fungsi use first untuk merubah belajar ini yang dalam variabel kata. Itu outputnya belajarnya B-nya ini nih, ada huruf kapital, huruf pertama aja. Ini PHP yang enggak. Lalu sub str, fungsi yang mengambil sebagian teks dari string. Nah, ini ada variabel kalimat yang isinya itu adalah halo dunia PHP. Kita panggil fungsi sub str, kita masukkan nih variabel kalimat dan kita mau manggil yang mana nih, string yang mana nih. Nah, di sini 5 berarti kan dia dimulai dari yang kelima dan kelima ke belakang. Tuh, jadi nih misalnya ini kan halo, berarti kan 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima itu spasi kan. Berarti dimulai dari sini, dari spasi, dan 5 ke belakang. Berarti kan mulai dari spasi, itu 1, D, 1, U2, N3, I4, dan A5 gitu. Jadi outputnya itu dunia. Kalau kita manggil halo, caranya itu berarti kan di sini kita ubah menjadi 0, jadi 0, sorry. Ini kita coba jadi 0, dimulai dari depan, berapa ke belakang? Kita manggil halo doang, berarti ya udah berarti 4 ke belakang itu kan, ini 0, 4, nanti outputnya halo. Kalau PHP doang gimana? Sama, ini kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti sini kita isi 11, dimulai dari yang 11 dan 3 ke belakang, jadi PHP 3, jadi outputnya PHP gitu. Lalu str replace, sini fungsi mengganti kata atau karakter yang ada dalam string. Ini ada variabel teks, isinya saya suka PHP. Lalu kita panggil si fungsi str replace. Nah, di sini kita masukkan kata yang mana mau diganti. Jadi kita mau ganti PHP menjadi JavaScript. Masukkan variabel ada di mana gitu, variabel teks. PHP ini dari variabel teks. Ini outputnya akan berubah menjadi saya suka JavaScript. Nah, kalau misalnya kita mau ganti ini suka gitu, lalu di sini kita tulis saya suka menjadi apa nih, gantinya jadi nggak suka misalnya. Ini nanti akan berubah outputnya jadi saya nggak suka PHP gitu. Lalu yang terakhir explode. Explode sini untuk memecah string menjadi array berdasarkan pemisah. Nah, dan variabel kalimat yang berisikan itu string apel, jeruk, mangga. Kita buat nih variabel baru untuk fungsi explode ini. Kita panggil fungsi explode. Ini kan berdasarkan pemisah ya. Di sini karena pemisahnya itu adalah koma, jadi setiap koma itu akan, setiap habis koma dan setelah koma itu akan menjadi array. Kalau misalnya di sini kita isinya spasi nih, apel, spasi, jeruk, spasi, mangga. Ini kita isinya spasi aja, itu juga bisa. Jadi pemisahnya apa?
lalu di print variabel buah karena kan dia udah menampung si fungsi export ini. Di outputnya itu adalah apel jadi array, kan indeks pertama apel, indeks 0, indeks 1-nya jeruk, indeks 2-nya mangga gitu. Udah segitu aja untuk materi array dan string. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga tentang OOP atau Object Oriented Programming, memberiskan kelas, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Sini kita masuk pengertian OOP. OOP adalah pendekatan pemrograman berfokus pada objek daripada prosedur. Objek adalah entitas yang memiliki properti, data atau atribut, dan metode, fungsi atau perilaku. Jadi kelas dan objek itu adalah aspek utama dari pemrograman berorientasi objek atau OOP. Jadi misal ada kelas nih, kita buat kelas buah. Nah, si objeknya itu ada bisa apel, pisang, mangga, terus ya apapun lah gitu buah. Jadi kelas itu tempat bagi objek, dan objek itu contoh dari si kelas gitu. Jadi saat si objek dibuat, objek ini mewarisi semua semua properti dari si kelas, properti perilaku dari kelas, tapi objek juga memiliki nilai yang berbeda. Jadi setiap objek itu juga punya nilai yang berbeda untuk propertinya. Jadi misal kayak tadi nih kita buatkan kelas bernama buah. Buah ini punya properti misalnya namanya apa, warnanya, beratnya, gitu. Kita definisi ini tuh lewat variabel, jadi variabel nama, variabel warna, berat gitu, untuk menyimpan nilai-nilai propertinya. Lalu kita kan buat objek individualnya nih, apel, pisang tadi. Mereka dibuat itu mereka itu mewarisi properti dan perilaku dari kelas tadi, kayak namanya, warnanya, dan beratnya gitu. Jadi setiap objek itu memiliki nilai yang berbeda gitu, untuk propertinya. Gitu untuk kelas dan objek. Konsep inti OOP. Nah, ini di sini ada encapsulation atau pembungkusan. Membatasi akses ke properti atau method agar tidak sembarangan diakses atau diedit. Di sini menggunakan private. Di sini ada contoh code-nya. Bentar. Jadi kita buat kelas baru, kelas siswa, kelas dengan namanya siswa. Di sini private ya, ini properti dari kelas si siswa, yang digunakan untuk menyimpan nama siswa. Di sini ada private nama, jadi variabel nama ini digunakan untuk menyimpan nama siswa. Dan private berarti kan hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri, tidak bisa diakses langsung dari luar. Gitu. Lalu public function set nama dalam kurung variabel n. Nah, fungsi ini dipakai untuk mengisi atau mengubah nilai dari si variabel nama tadi. Dia tuh dapat satu dari variabel n, lalu ngisi properti nama dengan nilai tersebut. Jadi untuk ngisi nilai nama tadi lewat si variabel n ini. Lalu public function get nama, fungsi ini tuh dipakai untuk ngambil atau baca nilai dari nama yang sudah diisi tadi. Jadi mengembalikan nilai nama yang sebelumnya disimpan lewat set nama ini. Itu jadi nanti biar bisa dipanggil dan dicetak, di print, di echo, di print. Gitu. Terus selanjutnya inheritance atau pewarisan. Kelas bisa mewarisi sifat
dan metode dari kelas lain. Di sini ada kelas kendaraan dengan nilainya public, jadi artinya bisa tidak seperti sebelumnya, bisa diakses dari dalam. Di sini ada kelas induknya nih, propertinya. Jadi semua kendaraan itu dianggap punya roda 2. Ini kelas induk dari si kendaraan. Properti public, variabel roda sama dengan 2. Ini properti ini properti public bernama roda ini itu diisi dengan nilai 2 gitu. Jadi secara default itu nanti kendaraan punya propertinya itu beroda 2. Ini bisa diakses dari luar gitu, atau dari atau kelas turunan kelas turunnya, karena dia menggunakannya public. Lalu public function info, metode fungsi ini menggunakan public bernama info, menampilkan informasi dari jumlah roda, menampilkan informasi jumlah roda dari objek kendaraan menggunakan variabel this tanda panah roda. Kelas motor extend kendaraan. Kelas motor ini adalah kelas turunan atau subkelasnya dari si kelas kendaraan. Yang mana artinya ini kan motor mewarisi semua properti dan metode dari si kendaraan. Jadi si motor ini mewarisi semua metode ini dari si kendaraan, ini punya kendaraan. Jadi motor itu otomatis punya variabel roda di dalamnya dan bisa menjalankan info ini tanpa menulis ulang, tanpa kita buat lagi gitu. Lalu selanjutnya ini membuat objek. Kita buat objek lagi atau variabel lagi dengan nama Yamaha dari kelas motor. Karena motor itu udah mewarisi info tadi, jadi kita bisa langsung manggil Yamaha tanda panah info gitu. Mana nanti outputnya ketika dijalankan itu kendaraan ini punya roda 2 karena dia mewarisi si motor ini mewarisi dari kelas motor ini mewarisi dari kelas kendaraan gitu. Mana kelas kendaraan ini punya properti dia itu beroda 2 seperti itu. Lalu terakhir polymorphism. Polymorphism ini metode dengan nama yang sama tapi implementasi berbeda di tiap kelasnya. Ini ada contohnya lagi. Contohnya itu ada kelas hewan. Ini mendefinisikan ini tuh mendefinisikan kelas induk. Jadi induknya itu bernama hewan, memiliki satu metode bernama suara, cuma belum diisi suaranya. Metode ini bisa dipanggil, bisa diakses dari mana aja karena dia itu public kan. Ya, jadi kalau dia dipanggil, dia itu akan ngeprint ngecetak suara hewan umum. Gitu. Jadi kalau kelas ini dipanggil, dia itu akan outputnya itu suara hewan umum gitu. Lalu kelas kucing extend hewan ini tuh fungsi kelas yang kucing ini tuh mendefinisikan kelas turunan kucing, dia yang mana dia itu mewarisi semua yang ada di hewan gitu, tapi dia tuh
menimpa metode suara pakai punyanya dia sendiri, yang mana itu meong. Gitu. Di sini ada extend hewan, kucing, extend hewan itu artinya kucing itu adalah anak dari kelasnya hewan. Nah, metode suara di sini itu digunain untuk mana namanya nih? Ini untuk menggantikan metode hewan ketika objek kucing itu dipanggil, mana outputnya itu akan berupa meow di sini, bukan lagi suara hewan umum tuh, karena dia punyanya sendiri. Ini untuk eksekusinya, untuk menjalankannya. Jadi dia membuat objek dari kelas kucing tadi dan disimpan di dalam variabel binatang. Jadi karena binatang itu adalah ini dari kucing, jadi saat dipanggil suara yang dijalankan itu adalah versi dari si kucing, dan langsung dipanggil. Jadi itu dari binatang yang dari kucing. Jadi saat dia dipanggil suara, yang dijalankan itu adalah versi dari kelasnya kucing, bukan dari si hewan, maka outputnya itu akan berupa meong, bukan lagi suara hewan umum. Gitu. Oke, lalu terakhir kesimpulan konsep OOP, class and object. Fondasi OOP, keterangannya itu adalah fondasi OOP, objek dibuat dari kelas. Lalu encapsulation, proteksi data dengan private dan method public. Lalu inheritance atau pewarisan dari parent class ke child, parent class. Lalu polymorphism, itu adalah metode dengan nama yang sama tetapi dengan isi yang berbeda. Gitu. Oke, segitu aja untuk materi kali ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu stack queue dan English. Sini ada pengertiannya dari stack. Pertama kita mulai dari stack. Stack adalah struktur data, LIFO, merupakan konsep pivot, last in, first out, yang artinya data yang masuk terakhir itu akan keluar terlebih dahulu. Sudah contoh operasi umumnya yaitu push, yaitu untuk menambahkan data ke atas stack. Lalu pop, menghapus data dari atas stack, dan pick untuk melihat data dari paling atas. Lalu di sini ada contoh kodenya. Di sini pertama kita inisialisasi dulu variabel stack yang mana berisikan array kosong. Di sini kita akan menggunakan push, itu menambahkan data dari ke atas stack. Pertama data ML, CSS, dan PHP. Lalu di sini di pop atau dihapus, menghapus data dari atas stack. Di echo data nanti di sini akan kode ini nanti akan ketika di run nanti akan ketahuan. Di sini kan ada array pop yang mana untuk menghapus data ini dari dalam variabel stack. Jadi nanti ketahuan yang dihapus itu yang mana ketika di run. Dan di sini print r stack untuk melihat sisanya gitu. Di sini yang dihapus, ini sisanya. Kalau begini berarti kan karena less in first out, LIFO. Nah, less in first out berarti yang dihapus itu nanti akan PHP. Jadi data yang tersisa tinggal HTML dan CSS gitu. Jadi di sini ketika di run, dijalankan nih kode ini, di sini outputnya data yang di pop adalah PHP, dan untuk melihat isi dari stacknya outputnya itu tersisa HTML dan CSS gitu. Lalu selanjutnya ada queue atau antrian, berbeda dengan stack tadi less in first out. Kalau queue ini struktur datanya menggunakan
konsep FIFO atau first in first out. Yang masuk duluan, data yang masuk duluan keluar lebih dahulu gitu. Operasi umumnya ada NQ menambahkan data ke belakang antrian dan DQ untuk menghapus data dari depan antrian. Misalnya contohnya ini sama inisialisasi variabel Q dan isinya itu adalah variabel kosong, array kosong. Jadi untuk main Q masih sama menggunakan array push untuk menambahkan ke variabel Q. Lalu untuk nge-DQ kita buat dulu inisialisasi variabel baru, itu variabel keluar. Baru di sini isinya itu adalah array shift. Array shift sendiri di sini itu kan untuk menghapus elemen, untuk menghapus data itu. Data pertama dari sebuah array, terus mengembalikan nilai elemen yang dihapus itu sudah dihapus. Di sini karena kita masukkan variabel Q, berarti nanti elemen yang di dalam Q itu dihapus tuh. Terus sama di sini di echo yang keluar dari antrian. Lalu di sini di print sisanya yang ada di Q. Jadi ketika di run, nanti di sini itu akan keluar yang keluar dari antrian, variabel keluar. Ketika dari variabel Q ini ada yang dikeluarkan dan masuk ke variabel keluar, yang mana nanti itu akan outputnya itu adalah Andi. Jadi sisa antrian ini itu tersisa Budi dan Citra. Terakhir ada linked list. Linked list adalah struktur data di mana setiap elemen menyimpan nilai dalam dan referensi ke elemen berikutnya. Nah, elemen ini biasa disebut node gitu ya. Node. Itu data next. Di sini konsep sederhananya node data next. Ini contohnya, contoh dari linked list. Kode dari linked list. Di sini data ini digunakan untuk menyimpan variabel data ini digunakan untuk menyimpan isi node, isi data node gitu. Gimana nanti di sini nih, Senin, Selasa, Rabu gitu. Lalu si next ini untuk apa ya? Untuk lanjut ke selanjutnya, untuk menyimpan referensi ke noda berikutnya gitu. Dan di set ke 0 dulu. Construct ini konstruktor ini tuh digunakan untuk mengisi data saat node dibuat. Lalu kelas linked list, public head no. Tujuan kelas ini tuh untuk mengelola semua noda ini dalam satu list, mana variabel head ini ini merupakan titik awal dari linked list gitu. Jadi ketika list masih kosong, maka nilainya itu di setnya itu adalah 0. Oke, lalu selanjutnya ada public function tambah data. Di sini kode ini tuh untuk menambahkan data baru ke akhir dari linked list. Dimana membuat objek node baru dengan data tertentu. Jadi kalau misalnya variabel head ini masih 0, berarti si listnya masih kosong. Jadi untuk menjadikan noda baru sebagai head. Nah, kalau listnya sudah terisi, dicari nih node satu persatu sampai menemukan yang terakhir gitu. Lalu tambahkan node baru di ujung listnya. Nah, yang public function tampil digunakan untuk menampilkan isi semua node di dalam list. Mulai dari
Mulai dari head gitu dicari satu persatu, lalu dicetak si isi datanya masing-masing noda diikuti si tanda panah itu gitu. Nah, jika sudah sampai akhir, dia akan mencetak 0 sebagai tanda-tanda di ujung list. Dia akan mencetak 0. Lalu di sini terakhir ini untuk membuat objek list, gitu, menambahkan 3 hari ke dalam list dan menampilkan isi list ke menampilkan isi list, run kodenya kayak gitu. Ya, nanti ketika ada run, outputnya itu akanlah Senin, Selasa, Rabu, dan 0 sebagai tanda bahwa sudah berakhir. Cara perbandingannya, setiap struktur data mana stack konsep info atau last in first out, yang terakhir masuk, yang pertama keluar gitu. Kapan digunakannya? Untuk undo, untuk navigasi halaman dan backtrack. Lalu Q ini digunakan akses datanya itu adalah Vivo atau versi in first out. Yang pertama masuk akan pertama keluar, dan digunakan untuk antrian cetak, sistem tiketing gitu. List akses data ini berupa pointer based, urutan masuk keluarnya berdasarkan node. Digunakannya untuk data dinamis dan jika tidak tahu jumlah data tetapnya. Oke, segitu saja untuk materi terakhir ini. Terima kasih. Ya, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.